Ya, untukmu yang ingin masuk PTN ternama di negeri ini, misalkan di UGM atau di UI, ya, saya mempersiapkan membuat video-video pembelajaran atau video-video pembahasan soal-soal SIMAK UI dan UTUL UGM. Dengan demikian nanti kalau kalian ikuti apa video-video yang sudah saya buat, insya Allah akan menambah kualitas pemahamanmu terhadap matematika yang diujikan baik di UGM, UI maupun SBMPTN yang kalian akan hadapi. Jadi simak terus video-video yang saya buat, dan insya Allah saya akan membahas soal-soal SIMAK UI, UTUL UGM mulai tahun 2004 ya sampai terakhir, sampai terbaru. Jadi nanti yang saya bahas insya Allah adalah soal SIMAK UI, UTUL UGM mulai tahun 2004 sampai tahun terbaru. Dengan demikian kalian nanti setelah melihat video-video yang saya buat, yaitu pembahasan soal-soal UTUL UGM dan SIMAK UI, harapannya kalian nanti akan lebih optimal atau maksimal dalam mempersiapkan diri menghadapi tes baik itu SBMPTN, UTUL UGM atau SIMAK UI. Ya, jadi ikuti terus video-video yang saya buat, insya Allah bermanfaat buat kalian. Ya, pada kali ini saya akan membahas soal SIMAK UI, kemudian UMGM atau UTUL UGM itu berkaitan dengan fungsi komposisi dan fungsi inverse. Ya, ini saran saya agar nanti kalian cepat memahami pembahasan yang saya bahas hari ini, itu kali ini. Ya. Tidak dasarnya kalian terlebih dulu membuka video pembelajaran tentang fungsi, kemudian fungsi komposisi dan fungsi inverse. Ya. Dengan ngetik nanti di YouTube itu fungsi, kemudian fungsi komposisi dan fungsi inverse, begitu kemudian menulis nama saya Ihsanuri dari SMA 16, misalnya akan muncul video pembelajaran saya tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse. Ya, ini kali pertama ini adalah soal yang pertama ini saya akan bahas soal UMGM tahun 2004. Nah, soal seperti ini. Jika X sama dengan 4X plus 2 dan GX sama dengan 4, maka G lingkaran Fx sama dengan 2 itu nilainya berapa? Ya, ini akan saya jawab. Sini Gx sama dengan 4X pangkat 0. Sini muncul Gx-nya itu adalah 4X pangkat 0. Padahal di persoalan itu Gx-nya adalah Gx-nya itu adalah 4 gitu. Kenapa bisa muncul 4 dikalikan X pangkat 0? Bahwa ini nanti adalah 4X pangkat 0. X pangkat 0 itu sama dengan 1, begitu, dikalikan 4 ya 4. Ya, artinya 4 itu sama dengan 4X pangkat 0. Tentunya perubahan 4 ke 4X pangkat 0 itu punya tujuan dan maksud. Ya. Nah, nanti apa tujuan dan maksud dari perubahan 4 menjadi 4 pangkat 0 ya setelah berikut ini. Ya. Nah, Gx sama dengan 4X pangkat 0, argumentasinya seperti itu. Nah, kemudian G lingkaran Fx itu maksudnya adalah mendefinisi Gfx. Apa artinya Gfx? Artinya nilai fungsi G untuk X sama dengan Fx. Nilai fungsi G untuk X sama dengan Fx. Atau dengan kata lain, bahwa X pada G, pada fungsi G, X pada fungsi G diganti Fx. Nah, sedangkan fungsi G-nya kan ini.
Ini tadi maksudnya kan X pada G diganti oleh Fx. Berarti nanti ini pengertian Gfx itu menggantikan X pada G dengan Fx ini. Menggantikan X pada G dengan Fx. Dan menggantikan X pada G dengan Fx. Jadi X-nya diganti Fx. Kalau ini diganti Fx, maka ini diganti Fx. Itu maksud dari Gfx. Itu maksud dari Gfx. Kemudian ya kita proses. Berarti Gfx itu berasal dari dengan menggantikan X pada G dengan Fx, menggantikan X pada G dengan Fx. Kita proses. Berarti Gfx nanti sama dengan 4Fx pangkat 0, karena ini X pangkat 0. Jadi ini diganti oleh Fx, maka ini juga diganti oleh Fx. Itulah pengertian Gfx dengan menggantikan X pada G diganti Fx. Nah, kemudian diproses. Fx pangkat 0 itu adalah 1. Berarti 4 dikalikan 1 sama dengan 4. Ya, begitu. Nah, tadi saya menyinggung kenapa yang awalnya 4 ini ditampilkan menjadi 4X pangkat 0. Ingat, tadi pengertian Gfx itu kan menggantikan X pada G ini diganti oleh Fx. Tetapi kalau nanti Gx-nya tetap seperti ini, bagi ada yang bingung, yang diganti itu hanya X-nya di ruas kiri pada Gx, sementara di sana tidak bisa masuk karena di situ tidak muncul X. Agar nampak bahwa X pada Gx diganti Fx, maka ini saya munculkan X pangkat 0. Tetapi kalau di sini nanti yang muncul kan hanya begini akhirnya. Nah, 4 di sini tidak muncul. Mungkin dari sebagian kalian tidak bingung, ya tidak apa-apa, Gfx sama dengan 4. Tetapi kan tadi pengertiannya kan menggantikan X pada G diganti oleh Fx, yang diganti hanya kiri, yang kanan tidak terganti. Akhirnya ada pergolakan pemikiran. Agar tidak menjadikan sebuah kegeliran, maka ini saya tampilkan X pangkat 0, nanti kalau diganti Fx, maka ini juga muncul Fx, seperti itu. Ya. Lanjut, kemudian ini saya hapus, kemudian saya hapus, saya lanjutkan. Tadi Gx sama dengan 4/0. G lintang Fx sama dengan Gfx, maksudnya apa? Bahwa Gfx itu maksudnya adalah menggantikan X pada G dengan Fx, menggantikan X pada G dengan Fx, sehingga Gfx-nya sama dengan 4. Nah, Gfx tadi siapa? Gfx tadi adalah G lingkaran Fx. Berarti G lingkaran Fx sama dengan 4. Dari proses yang pertama ini. Kenapa muncul X pangkat 0? Lagi-lagi seperti argumentasi yang pertama tadi. 4 itu juga sama dengan 4X pangkat 0. Nah, lagi-lagi G lingkaran F2 yang ditanyakan. G lingkaran F2 yang ditanyakan. Apa artinya G lingkaran F2 itu? Menggantikan X pada G lingkaran F dengan 2. Ya. Jadi artinya, apa artinya G lingkaran F2 yang menggantikan X pada G lingkaran F itu diganti dengan 2. Ini diganti 2, ini diganti 2. Sehingga 4 dikalikan 2 pangkat 0, 2 pangkat 0 itu sama dengan 1 dikalikan 4, 4. Terus argumentasinya apa? 4 menjadi 4 seperti tadi, pertama tadi. Terus tujuan dan maksudnya apa? Agar di kiri dimasukkan, bisa dimasukkan 2, dan yang di kanan bisa dimasukkan 2. Sehingga nampak jelas bahwa Gf lingkaran 2 itu artinya menggantikan X pada G lingkaran F dengan 2. Nah, proses hasilnya. Ya, contoh kedua. Ini ada soal UMGM tahun 2009. Diketahui Fx sama dengan 2x.
Ini 1, kemudian Gx sama dengan 5x per x plus 1, kemudian ada fungsi H yang belum diketahui, sehingga G lingkaran Hx nya itu sama dengan x min 2, maka H lingkaran Fx sama dengan adalah, ya, dari sini maka kita harus mengetahui langkah-langkah yang harus kita tempuh untuk menyelesaikan persoalan ini. Ya, yang ditanyakan adalah H lingkaran F. F-nya sudah ada, F-nya sudah ada, tetapi hanya belum ada. Sehingga langkah pertama yang kita harus lakukan adalah menentukan fungsi H dulu. Fungsi H kita tentukan dulu. Ya. Kemudian karena di sini diketahui G lingkaran Hx-nya sama dengan x min 2, berarti G lingkaran Hx inilah yang digunakan sebagai jembatan untuk menentukan fungsi H yang mau kita tentukan terlebih dahulu. Ya. Nah, di sini berarti di sini ada G lingkaran H X, ya. Ada G lingkaran H. Berarti G lingkaran H itu menurut definisi adalah GHX. Apa artinya GHX? Artinya GHX itu adalah, artinya GHX ini adalah menggantikan X dengan Hx pada fungsi G. Berarti GHX itu menggantikan X pada G. X pada ruas kiri diganti dengan X, X pada ruas kanan juga diganti dengan Hx. Karena artinya GHX itu menggantikan X dengan Hx pada fungsi G, menggantikan X dengan Hx pada fungsi G, menggantikan X pada fungsi G dengan Hx, menggantikan X pada fungsi G dengan Hx, menggantikan X pada fungsi G ini dengan Hx, sehingga X-nya ini diganti oleh Hx, X-nya yang ruas kanan diganti dengan Hx, X yang di bawah ini diganti oleh Hx, sehingga GHX-nya sama dengan 5Hx per Hx plus 1. Kenapa? Karena GHX itu artinya apa tadi? Menggantikan X pada G dengan Hx. Berarti X-nya diganti Hx, X-nya diganti Hx, X-nya diganti Hx, sehingga diperoleh GHX-nya sama dengan 5Hx per Hx plus 1. Ya. Kemudian, nah, G lingkaran Hx itu sama dengan 5Hx per Hx plus 1. Dari mana? Dari proses pertama ini. Dari proses pertama ini. Ya, jadi G lingkaran Hx itu sama dengan 5Hx per Hx plus 1 dari proses pertama ini. Kenapa? Karena G lingkaran Hx itu kan sama dengan GHX, sementara GHX tadi diproses oleh ini. Nah, makanya G lingkaran Hx sama dengan 5Hx per Hx plus 1. Sementara diketahui di persoalan, nah, G lingkaran Hx-nya itu X sama X min 2. Dari proses yang pertama tadi, G lingkaran Hx menghasilkan 5Hx per Hx plus 1. Kemudian dari diketahui di persoalan, G lingkaran Hx itu sama dengan X min 2. Sehingga tentunya 5Hx per Hx plus 1 ini sama dengan X min 2. Nah, ini. Kemudian diproses. Ini diproses, kemudian diproses, hasilnya nanti Hx sama dengan min X plus 2 per X min 7. Min X plus 2 per X min 7. Ya, itu saya jelaskan kenapa menghasilkan itu. Jadi ini yang saya lingkari ini diproses menghasilkan Hx sama dengan ini.
Nah, begini, itu kan 5hx, itu ya 5hx per hx plus 1 sama dengan min x plus 2 per x min 7. Sorry. Ada kesalahan. Nah. Tuh, tadi apa? 5hx begitu per hx plus 1 sama dengan x min 2 gitu. Proses. Ini sebenarnya kan per 1. Dikalikan 1 berarti 5hx begitu sama dengan ini dikalikan ini berarti x dikalikan hx itu sama dengan x hx. X dikalikan itu berarti plus x dikalikan ini. Min 2 dikalikan ini berarti min 2hx begitu. Min 2. Saya kumpulkan sekarang ini itu x hx. Ini kan min 2hx, ini saya bawa ke kanan begitu, min 5hx berarti min 7hx gitu. Sama dengan ini nanti berarti min x. Bawa sana. Ini di plus 2. Kemudian ini nanti hx-nya dikeluarkan, berarti ini x ini min 7. Ini min x plus 2, gitu kan? Berarti hx-nya nanti sama dengan min x plus 2 per x min 7. Nah, ketemunya seperti itu. Jadi, saya ulangi sejenak. 5hx per hx plus 1 sama dengan x min 2. Ini saya proses. 5hx per hx plus 1 sama dengan x min 2 itu bisa ditulis per 1. 1 dikalikan 5hx menghasilkan 5hx. X min 2 dikalikan hx plus 1. X-nya dikalikan hx plus 1 jadinya apa? X dikalikan hx, X dikalikan 1, X ini X. Kemudian min 2 dikalikan hx itu min 2hx. Kemudian min 2 dikalikan plus 1 itu min 2. Seperti ini. Ya. Kemudian ini diproses. Nah, ini saya kurangi 5hx habis. Ini berarti saya kurangi 5hx. Kalau ruas kiri dikurangi 5hx, maka ruas kanan saya kurangi 5hx. Min 2hx dikurangi 5hx jadi min 7hx. Hx tadi memang asalnya seperti ini. Ya. Kemudian yang ini saya kurangi x-nya hilang, maka yang kiri pun saya kurangi x jadi min x. Berarti x ini sudah hilang. Kemudian min 2 ini saya tambah 2, min 2-nya hilang, maka ini juga saya harus tambahin 2, jadinya plus 2. Sama-sama punya hx itu, sama-sama punya hx, sifat distributif itu hx saya keluarkan, ini tinggal x, ini tinggal min 7. Nah, kemudian ini saya bagi x min 7 dapatnya hx, ini saya bagi x min 7 dapatnya min x plus 2 x min 7. Nah, mendapatkan hx yang berasal dari 5hx per hx plus 1 sama dengan min 2, sehingga beri hx sama dengan min x plus 2 7. Prosesnya seperti ini. Ya. Nah, ketemu hx karena untuk menentukan halingan f ini harus diketahui hanya dulu. Sekarang hanya sudah diketahui. Nah, siapa hx-nya? Fungsi h-nya adalah hx sama dengan x min 7, x min 7. Sekarang baru masuk ke mau membuka yang ditanyakan ini, mau memproses yang ditanyakan ini. Halingkaran fx itu kan hfx. Apa sih artinya hfx itu? Lagi-lagi ini penting. Halingkaran fx itu menurut definisi sama dengan hfx. Apa itu hfx? Artinya menggantikan x pada h, dengan fx. Berarti menggantikan x pada ini dengan fx, berarti ini diganti fx menghasilkan ini diganti fx begitu, ini diganti fx begitu.
Sehingga nanti H fx-nya sama dengan min fx plus 2 per fx min 7. Saya ulangi. Apa artinya H fx? H fx itu artinya apa? Artinya adalah menggantikan x pada h, menggantikan x pada h. Berarti x pada h itu diganti fx, x pada h itu diganti fx, x nya juga diganti fx, maka itulah h fx. H fx nya sama dengan itu. Dari proses ini. Kemudian h fx nya, h lingkaran fx nya sama dengan min fx plus 2 per fx min 7. Dari mana? Dari proses ini. Karena apa? H lingkaran fx itu sama dengan h fx, sementara h fx itu sama dengan min fx plus 2 per fx min 7. Berarti h lingkaran fx nanti adalah min fx plus 2 per fx min 7. Sementara di persoalan diketahui bahwa fx-nya itu sama dengan 2x min 1. Fx-nya itu sama dengan 2x min 1. Nah, fx-nya itu kan sama dengan 2x min 1. Berarti h lingkaran f nanti fx-nya itu adalah 2x 1, maka ini fx ini diganti 2x min 1, fx yang bawah diganti 2x min 1, kemudian diproses min 2 x, ini min 2x, ini min kalikan plus 1 plus 2 berarti plus 3, ini 2x min 1 min 7 min 8, berarti 2x ya, situ. Nah, ternyata inilah H lingkaran fx-nya. Ini H lingkaran fx-nya. H lingkaran fx-nya. Setelah kita amati di opsi jawaban, tidak ada yang seperti ini. Maka ini harus dimanipulasi. Yaitu siapa? Nah, dimanipulasi berarti yang atas saya kalikan min 1, yang bawah saya kalikan min 1. Jadi ini boleh yang atas dikalikan min 1, maka yang bawah juga saya kalikan min 1. Min 1 per min 1 kan 1. Tidak mengubah nilai. Dengan harapan apa? Agar ada di opsi sini. Nah, ini kalau dikalikan min 1 jadinya 2x min 3 per min 2x plus 8. Siapa berarti opsinya? 2x min 3 per min 2x plus 8. Berarti jawabannya. Oke. Nah. Ya, itulah langkah-langkahnya. Saya ulangi. Jadi karena yang ditanyakan adalah H lingkaran fx, sementara fx-nya sudah ada, berarti kita harus menentukan di awal siapakah fungsi H. Ya, fungsi H. Nah, di sini karena di persoalan itu H dikaitkan dengan G, maka disitulah titik awal kita melangkah untuk menentukan H. Berarti G lingkaran H X itu sama dengan definisinya GHX. Jadi G lingkaran HX itu definisinya GHX. Sementara GX kan sudah ada di persoalan. G lingkaran HX itu definisinya GHX yang artinya apa? Menggantikan X pada G dengan HX. Menggantikan X pada G baik di ruas kiri maupun di luar kanan dengan HX. Berarti ini diganti HX, berarti ini diganti HX, ini diganti HX. Itulah pengertian GHX. Sehingga ketemu GHX-nya itu sama dengan 5x per HX plus 1. Nah, berarti berikutnya G lingkaran HX itu dari proses yang pertama tadi ketemu G lingkaran HX-nya itu sama dengan 5x per HX plus 1. Kenapa? Karena G lingkaran HX itu sama dengan GHX. Nah, GHX itu sama dengan 5x per HX plus 1. Sehingga G lingkaran HX-nya, G lingkaran HX itu sama dengan ini, sama dengan ini. Berarti G lingkaran HX sama dengan 5x per HX plus 1. Nah, sementara G lingkaran HX dari yang diketahui ini sama dengan X min 2. Berarti kesimpulannya apa?
satu sisi G tingkat HX-nya sama dengan 5HX per HX plus 1 dari proses pertama. Satu sisi yang lain G tingkat HX itu sama dengan X min 2 dari diketahui. Sehingga dapat diputuskan dari dua hal ini 5HX per HX plus 1 per HX plus 1 sama dengan X min 2 sama dengan 3. Kemudian dari sini diproses dengan menggunakan ini, ketemulah HX sama dengan X min X plus 2 per X min 7 dan ini. Jadi hanya sudah ketemu. HX-nya sama dengan min X plus 2 per X min 7 dari ini tadi. Sementara definisi H lingkaran Fx itu yang ditanyakan ini, H lingkaran Fx ini. Definisi H lingkaran Fx itu sama dengan Hfx. Apa itu Hfx? Berarti Hx pada H ini, X pada H baik di ruas kiri maupun di ruas kanan. X pada H, pengertian Hfx itu X pada H ini diganti oleh Fx. Berarti ini diganti oleh Fx yang ruas kiri ini, yang ruas kanan nanti ini diganti Fx, yang ini juga diganti Fx. Sehingga tipe Hfx-nya sama dengan kemudian H lingkaran Fx itu kan sama dengan min Fx plus 2 per Fx min 7 dari yang proses ini tadi, proses ini. Sementara di persoalan Fx-nya itu sama dengan 2x min 1. Ini sehingga Fx-nya sama dengan 1 berarti Fx-nya itu diganti 2x min 1. Fx-nya ini juga diganti 2x min 1 karena Fx sama dengan 2x min 1. Ini diproses ya. Begitulah jalan panjang yang harus dilalui untuk menemukan jawaban dari persoalan soal nomor 2 soal UM/UGM tahun 2009 ya. Berikutnya adalah membahas soal SIMAK UI tahun 2009. Jadi SIMAK UI tahun 2009 yang soalnya seperti itu ya. Ini kalau ada Fx plus 1 sama dengan 2x, F lingkaran Gx plus 1 sama dengan 2x kuadrat plus 4x min 2, maka yang ditanyakan adalah Gx ya. Kita proses, semuanya harus distandarkan. Ini belum standar. Kalau ini Fx plus 1 sama dengan 2x, kalau Fx-nya Fx plus 1 sama dengan 2x, tiba-tiba muncul Fx-nya sama dengan 2x min 2 ya. Ini kalau kalian sudah melihat video pembelajaran mungkin tidak jadi masalah. Saya jelaskan begini, itu kan Fx plus 1 sama dengan 2x gitu ya. Kita misal begitu, P-nya itu sama dengan X plus 1. Kalau P-nya X plus 1 berarti X-nya itu sama dengan P minus 1. Begitu. Berarti ini jadinya apa? Jadinya Fp. Jadinya Fp. Kenapa? Karena X plus 1 sama dengan P. Sama dengan 2 dikalikan P minus 1. Dikalikan 2 P minus 1. Nah, kenapa? 2 dikalikan P minus 1 karena X-nya itu sama dengan P minus 1. Nah, sehingga ini proses Fp itu sama dengan 2P min 2. Fungsi P namanya, fungsi P. Kenapa? Yang menyebabkan besar kecilnya 2P min 2 adalah P. Nah, ini tuh dalam keanalogan, ini analog. Kalau ini dijadikan X, nah, kalau ini X, maka ini kan juga X. Jadi ini itu analog dengan ini. Berarti kalau P-nya diganti X begitu, maka ini jadi sehingga ketemunya kalau awalnya Fx plus 1 itu sama dengan 2x, maka Fx sama dengan 2x dengan proses ini. Tetapi kalau mengerjakan soal SBMPTN atau SIMAK UI atau MGM, kalau kita mengerjakan ini mungkin ini agak waktunya agak bertambah. Maka di sini saya ajari begini. Ini kan mencari Fx.
gitu ya, mencari fx. Supaya dia itu x maka kan dikurangi 1, maka semua x nya dikurangi 1. Seperti itu, jadi langsung sama dengan 2x min 2. Gitu caranya. Katakanlah ya, nah, misalkan lagi, kalau saya punya katakanlah fx min 2 sama dengan 5x min 6 misalkan. Kita disuruh menentukan fx gitu ya. Supaya ini menjadi x, maka kan saya tambah 2. Maka x-nya tambah 2. 5x plus 2 min 6 sehingga nanti sama dengan 5x 10, berarti ini 4. Langsung. Katakanlah lagi satunya. F 3x sama dengan 6x plus 10 misalkan. Siapakah fx-nya? Nah, ini faktanya. Berarti nanti kalau ini x, supaya ini x kan dibagi 3, maka x-nya ini dibagi 3. Berarti sama dengan 6x per 3 plus 10. Berarti sama dengan itu bagi 2, bagi 3 2 berarti 2x plus. Ya. Jadi seperti itu. Nah, ini cara langsung. Cara langsung. Sehingga nanti ini cara langsung ini berjapa. Jadi kalau ada fx plus 1, jadi kalau ada fx plus 1 sama dengan 2x, bisa menggunakan proses langsung seperti ini, menghasilkan 2x, bisa menggunakan proses ini. Terserah, kalian pilih yang mana. Nah, sehingga nanti f-nya ketemu 2x min 2. Dampaknya yang kedua, di sini kan f plus 1 sama dengan 2x. Ini f lingkaran dx plus 1-nya sama dengan 2x kuadrat plus 4x min 2. Gitu ya. Berarti kalau ini x plus 1 supaya menjadi x, maka kan ini dikurangi 1, maka ini dikurangi 1, x min 1. Maka x-nya juga dikurangi 1. Karena supaya ini menjadi x, ini kan dikurangi 1, maka ini x-nya semuanya dikurangi 1. X-nya dikurangi 1 dikalikan. X-nya dikurangi 1 dikalikan 4. Nah, ini itu diproses begitu menghasilkan ini. Dari mana? Nah, itu. Nah, dari mana? Silakan ini dipahami dulu. Ya, saya hapus. Saya hapus begitu. Bos, nah saya akan proses ini. Nah, itu kan kalau ada x min 1 kuadrat itu kan x kuadrat min 2x plus 1. Ingat bos, a min b kuadrat itu kan sama dengan a kuadrat min 2ab plus b kuadrat. A-nya itu x, b-nya itu adalah 1, seperti itu. Jadi kemudian ini kan sebenarnya kalau ada 2 berarti ini x kuadrat min 2x plus 1. Proses ini kan menggunakan ini. Kemudian itu plus 4x min 4 min 2. Ini nanti proses 2x kuadrat begitu. 2. Ini sama ini kan min 4x, dengan 4x habis. 2 sama kalikan plus 1 2. Nah, dikurangi 4 min 2. Min 2 dikurangi 2 berarti min 4. Nah, jadi kenapa yang 2 kalikan x min 1 kuadrat plus 4x min 1 min 2 diproses menghasilkan ini dari ini. Dah sekarang. Nah, ujungnya nanti kan di gx. Ujungnya di gx-nya belum diketahui. Maka untuk menentukan g nanti pasti melibatkan dihubungkan dengan g dihubungkan dengan f. F lingkaran gx itu artinya f gx, definisi. F lingkaran gx itu definisinya adalah f gx. Apa artinya f gx? Berarti apa? X pada F diganti GX, baik di luas kiri maupun di luas kanan. F pada
X pada F diganti GX. X pada F baik di ruas kiri dan kanan diganti oleh GX, diganti GX oleh GX. Sehingga kalau ruas kiri X-nya diganti dengan GX, maka FGX. Ruas kanan kalau X-nya diganti GX, jadinya 2GX min 2. Karena min 2 itu memang yang diganti hanyalah X-nya. Karena FGX itu apa maksudnya? FGX itu saya ulangi lagi maksudnya apa? X pada F ini diganti GX. X pada F diganti GX, baik X di ruas kiri maupun di ruas kanan. Jadi X pada F diganti oleh GX. Di ruas kiri menjadi FGX, di ruas kanan menjadi 2GX. Sehingga FGX nya sama dengan 2GX min 2 dari proses ini. Kemudian ingat F lingkaran GX itu sama dengan 2GX min 2. Kenapa? Karena F lingkaran GX itu sama dengan FGX sama dengan 2GX min 2. Dari proses ini. Berarti F lingkaran GX sama dengan 2GX min 2. Dan kemudian FGX sama dengan 2X kuadrat 4. Jadi ketahui yang diketahui tadi ini, jadi tadi diproses begitu menghasilkan F lingkaran GX itu, ketemunya 2X min 4. Jadi F lingkaran GX sama dengan 2X kuadrat 4 itu dari diketahui ini yang diproses. Nah, F lingkaran GX sama dengan 2GX min 2. F lingkaran GX dari diketahui hasil proses yang diketahui 2X kuadrat 4. Tentunya 2GX min 2 sama dengan ini. Karena sama-sama F lingkaran GX sama-sama F lingkaran GX. Nah, sama ini. Ini proses, ini saya tambah 2 begitu, ini proses. Jadinya gimana kok jadi seperti itu? Ini kan 2GX min 2 sama dengan 2X kuadrat min 4. Berarti 2GX-nya sama dengan 2X kuadrat min 2. Dan itu berarti G-nya saya bagi 2, berarti X kuadrat min 1. Nah, ketemulah GX kuadratnya itu. GX-nya itu sama dengan X kuadrat min 1. Jadi jawabannya. Nah, saya ulangi garis besarnya. Bahwa yang ditanyakan di persoalan itu adalah GX. Nah, maka kita harus menentukan GX nanti lewat ikatan dengan F lingkaran GX. Tetapi sebelum ke situ, ini belum standarkan. Ini bukan fungsi F. Ini juga bukan fungsi F lingkaran G. Ini adalah apa? Nilai fungsi F untuk X1, maka standarkan. Kalau ada fx plus 1 sama dengan 2x, maka fx-nya sama dengan 2x min 2 dari proses tadi. Nah, berarti fx sudah standar. Fungsi f-nya ini 2x min 2. F lingkaran gx plus 1 sama dengan ini distandarkan jadi ini. Standarkan ya. Dua hal ini dari yang diketahui distandarkan. Kemudian karena kita ingin mencari GX, maka ini di situ G itu dikaitkan dengan F. Dari proses F lingkaran GX itu definisinya adalah FGX. Apa artinya? X pada F ini karena F-nya ini, X pada F diganti GX. Yang ruas kiri X-nya diganti GX jadi FGX. Yang ruas kanan jadi X-nya diganti GX berarti 2X min 2. Karena pengertian FGX itu adalah menggantikan X pada F, menggantikan X pada F dengan GX. Menggantikan X pada F ini dengan G, berarti diganti GX menghasilkan ini diganti GX menghasilkan ini. Sehingga FGX-nya sama dengan 2GX min 2. Nah. Kemudian F lingkaran GX-nya sama dengan 2GX min 2 dari proses ini. Kenapa F lingkaran GX-nya sama dengan 2GX min 2? Karena F lingkaran GX tadi sama dengan FGX. Sementara FGX itu sama dengan 2GX min 2. Berarti F lingkaran GX itu sama dengan 2GX min 2. Ini adalah dari proses ini.
Kemudian F lingkaran GX sama dengan 2X kuadrat 4 dari diketahui ini setelah distandarkan. Standarnya ini. Seperti tadi, di awal tadi. Berarti satu sisi F lingkaran GX sama dengan 2G min 2. Satu sisi F lingkaran GX sama dengan 2X kuadrat 4. Berarti kesimpulannya apa? 2Gx min 2 sama dengan 2X kuadrat 4. Nah ini diproses dengan menggunakan ini. Ketemulah Gx sama dengan X kuadrat min 2. Ya, setelah cara mengerjakannya. Ya, berikutnya adalah soal keempat SIMAK UI tahun 2009. Itu diketahui GX-nya sama dengan 9 min 3X kuadrat. Kemudian lingkaran F-nya seperti ini. Maka nilai F min 2-nya, nilai fungsi F untuk X sama dengan min 2 itu berapa? Nah, F-nya belum diketahui. Maka sebelum kita menentukan F min 2, kita harus menentukan fungsi F-nya dulu. Fungsi F-nya. Nah, di sini fungsi F-nya dikaitkan dengan G. Fungsi F-nya dikaitkan dengan G. Berarti kita hubungkan fungsi F dengan fungsi G. Nah, ketahui di persoalan bahwa nanti G lingkaran Fx itu sama dengan Gfx. G lingkaran Fx itu adalah Gfx. Kenapa kita harus berangkat dari G lingkaran Fx? Karena F-nya diikat dengan G, dikaitkan dengan G, sehingga kita berangkat dari G lingkaran F dulu. G lingkaran F-nya sama dengan Gfx. Sementara Gx-nya itu sama dengan 9 min 3X kuadrat. Dari mana? Dari diketahui. Gx-nya sama dengan 9 min 3X pangkat 3. Sorry, itu pangkat 3. Itu pangkat 3. Ini pangkat 3. G lingkaran F-nya G Fx. Artinya apa? Menggantikan X pada G, menggantikan X pada G dengan Fx, menggantikan X pada G dengan Fx. Yang di ruas kiri melahirkan Gfx karena X nya digantikan oleh Fx. Kemudian yang di ruas kanan melahirkan 9 min Fx pangkat 3. Karena apa? Pengertian Gfx itu adalah menggantikan X pada G, menggantikan X pada G, di ruas kasih diganti Fx menjadi Gfx, di ruas kanan diganti Fx, berarti ini melahirkan 9 min 3 Fx pangkat 3. Jadi karena yang ditanyakan adalah F min 2, kita harus mencari Fx dulu. Nah, Fx, fungsi F-nya diikatkan dengan G, berarti berangkat dari G lingkaran Fx. Prosesnya itu. Kemudian berikutnya G lingkaran Fx itu sama dengan 9 min 3 dikalikan Fx pangkat 3. Dari mana? Dari proses pertama ini. Karena G lingkaran Fx itu kan sama dengan Gfx. Sementara Gfx itu sudah diproses berdasarkan 9 min 3 dikalikan Fx pangkat 3. Berarti G lingkaran Fx sama dengan 9 min 3 Fx pangkat 3. Dan sementara pula tahu di persoalan G lingkaran Fx itu sama dengan min 3x kuadrat plus 6x kuadrat plus 24x min 15. Dari persoalan ini. Satu sisi G lingkaran Fx-nya sama dengan 9 min 3x pangkat 3. Dengan sisi yang lain diketahui persoalan G lingkaran Fx itu sama dengan min 3x pangkat 3 plus 6x kuadrat plus 24x 16. Sehingga dapat disebutkan 9 min 3Fx pangkat 3 sama dengan min 3x pangkat 3 plus 6x kuadrat plus 24x 15. Kemudian diproses.
Yang ini saya kurangi 9, maka ini saya kurangi 9 jadi min 24. Tinggallah yang ini min 3 x pangkat 3. Kemudian yang ini saya bagi min 3 dapat fx pangkat 3. Nanti fx pangkat 3 begitu. Dibagi min 3. Berarti ini juga dibagi min 3 dapat x pangkat 3 dibagi 3 min 2x kuadrat dibagi 3 min 8x dibagi 3 plus 8. Ini fx pangkat 3. Sehingga nanti fx nanti adalah akar pangkat 3 dari ini. Nah, makanya ketemunya fx itu sama dengan akar 3 dari x kuadrat min 2x kuadrat min 8x plus 8. Kemudian yang dipertanyakan di soal itu adalah f min 2. Karena fx-nya sudah ketemu, maka f min 2 bisa ditentukan. Kalau di sini x, maka di sini x, ini sini x, ini sini x. Maka kalau min 2, f min 2 berarti x-nya diganti min 2. Min 2 pangkat 3. Karena ini kan min 2. X-nya diganti min 2. Nah, berarti yang ini juga diganti min 2. Min 2 pangkat 3 sama dengan 8. Min 2 pangkat 2 itu 4 dikalikan min 2 min 8. X-nya diganti min 2 dikalikan min 8 jadi 16. Ini plus 8. Min 8 tambah min 8 itu 16 tambah 16 itu bis tinggallah plus 8. Akar pangkat 3 dan 8 sama dengan 2. Sehingga F min 2 nya siapa? Sama dengan 2. Ya, itulah pembahasan soal keempat, yaitu soal SIMAK UI tahun 2009. Pembahasan soal kelima adalah soal UM/UGM tahun 2010. Soalnya seperti itu, diketahui fx-nya sama dengan 1 per akar x kuadrat min 2, sementara fg dengan x-nya sama dengan 1 per akar x kuadrat bersama 7. Yang ditanyakan adalah nilai fungsi g untuk x sama dengan x plus 2. Nilai fungsi g untuk x sama dengan x plus 2. Ya, sini. Ya, kita lanjutkan. Karena yang ditanyakan adalah fungsi g, nilai fungsi g untuk x sama dengan x plus 2 gitu. Maka kita harus menentukan terlebih dahulu ada fungsi g-nya. Nah, di sini lagi-lagi untuk menentukan fungsi g, karena ini g dikaitkan dengan f, maka beragamnya lewat fungsi f lingkaran g. F dengan g. Diketahui di persoalan bahwa fx itu sama dengan 1 per akar x kuadrat min 2 dari persoalan ini. Kemudian dari definisi f lingkaran g itu sama dengan fgx, selalu begitu definisi. Apa artinya fg itu? Artinya x pada fungsi f ini diganti oleh gx. X baik di ruas kiri maupun di ruas kanan pada fungsi f ini diganti oleh gx. Pengertian dari f gx. Berarti yang ruas x, yang ruas kiri diganti dengan gx, ketemulah f. Ini maksudnya adalah gini. Ya. Saya ulangi sebentar bahwa pengertian dari f lingkaran g itu definisinya adalah fgx. Nah, sementara fgx itu pengertiannya apa? Menggantikan x pada fungsi f, menggantikan x pada fungsi f baik di ruas kiri maupun di ruas kanan dengan gx. Ini diganti gx, itu pengertian fgx. Ini juga diganti gx, sehingga fgx-nya sama dengan 1 per akar gx kuadrat min 2. Ya. Kemudian f lingkaran g kita itu sama dengan 1 per akar gx kuadrat min 2. Dari mana? Karena f lingkaran g itu sama dengan fgx. Sementara fgx tadi diproses menghasilkan 1 per akar gx kuadrat min 2. Berarti f lingkaran g itu dari proses ini
menghasilkan seperakar GX2. Jadi ini itu diperoleh dari proses yang pertama. Gitu. Kemudian sementara F lingkaran GX dari persoalan ini sama dengan 1 per akar X kuadrat plus 6X plus 7 dari persoalan, dan diketahui F lingkaran GX sama dengan 1 per akar GX kuadrat min 2. Sementara F GX yang diketahui itu sama dengan 1 per akar X kuadrat min 7. Sehingga bisa disimpulkan 1 per akar GX kuadrat min 2 sama dengan ini. Kemudian untuk memudahkan, maka ruas kiri saya kuadratkan menjadi 1 per GX kuadrat min 2, akarnya hilang. Karena ruas kiri dikuadratkan, maka ruas kanan juga dikuadratkan, maka ini akarnya hilang. GX kuadrat min 2 dikalikan 1 menghasilkan GX kuadrat min 2. 1 dikalikan GX kuadrat min 7 menghasilkan GX kuadrat min 7. Ini saya tambah 2, min 2 hilang, 1 tambah 2 jadi 9. Berarti GX-nya sama dengan X kuadrat plus 6X plus 9. Nah, sementara X kuadrat plus 6X plus 9 itu sama dengan X plus 3 kuadrat. Berarti GX kuadratnya sama dengan X plus 3 kuadrat. Ini pangkat 2, ini pangkat 2. Sesuai dengan yang di eksponen matematika minat itu, maka disimpulkan GX-nya sama dengan X plus 3. GX-nya itu sama dengan X plus 3. Tetapi yang ditanyakan bukan GX plus 2, bukan GX, tapi GX plus 2. Nilai fungsi G untuk X ini sama dengan X plus 2. Kalau ini X, ini X. Kalau ini X plus 2, kalau ini X plus 2, maka kalau ini X di sini X, maka kalau ini diganti X plus 2, maka X-nya ini juga diganti X plus 2. Plus 3 memang dari sininya. Diproses begitu X plus 2 plus 3 berarti sama dengan X plus 3. Jadi nilai dari siapa GX plus 2 itu sama dengan X plus 5 dari proses ini. Ya, kalau kalian amati baik soal nomor 1 sampai nomor 5 itu jadi proses berpikirnya sama. Yang penting dalam belajar matematika itu memahami konsep. Ya, itulah pembahasan soal nomor 5. Dari contoh dari pembahasan 1 sampai 5 kita soal itu analog. Cuma rumus fungsinya yang jadi persiapan menghadapi SBMPTN atau SIMAK UI atau UTUGM terbaik atau UTUGM yang terbaik adalah mengerjakan semua soal sebelum di tahun sebelum ya. Jadi berarti jamnya berapa? X plus 5. Jamnya adalah yang ini. Ya, berikutnya adalah soal SIMAK UI tahun 2010. Coba ya, dibandingkan dengan soal nomor 5 UM-UGM. Jadi itu sebenarnya soal yang analog. Soal di 2 PTN yang berbeda, tetapi soalnya analog. Rumus fungsinya saja yang berbeda, tetapi proses berpikirnya sama. Nanti kalian amati soal nomor 5 yang merupakan soal UM-UGM UGM tahun 2010 ternyata juga analog dengan soal SIMAK UI tahun 2010. Makanya sering saya katakan bahwa sebetulnya kalau kita bahas semua soal-soal tahun-tahun sebelumnya kita bahas, maka kita nanti akan menemukan pola bagaimana menyelesaikan soal. Jadi kalau kalian amati soal persoalan 1 sampai 6 itu nanti kalian akan menemukan pola bagaimana menyelesaikan persoalan fungsi komposisi dan fungsi inverse nantinya. Ya, pola. Dengan pola itulah akhirnya mempercepat proses menentukan jawaban. Ya. Nah, di sini saya jelaskan sekarang. Semua soal SIMAK UI tahun 2010 begitu. G lingkaran fx-nya ini, G-nya ini yang ditanyakan adalah
nilai dari fungsi f untuk x sama dengan 2x+3. Karena yang ditanyakan adalah nilai fungsi f untuk x sama dengan 2x+3. Nilai fungsi f untuk x sama dengan 2. Maka kita menentukan fungsi f dulu. Selalu begitu. Polanya karena dia fungsi f-nya diikat dengan gilingan f, maka harus gilingan f. Coba dari soal 1, 2, 3, 4, 5 hasilnya. Ini karena kita harus menentukan f untuk bisa menentukan f2x+3, maka f harus ditentukan dulu. Karena f diikat dengan g, maka di sini tahap pertama kita mengolah g lingkaran f. G lingkaran f itu pengertiannya apa? Ingat, g f x apa artinya? Mengganti x pada g dengan fx. Kali-kali polanya kan seperti itu. Menggantikan x pada g dengan fx. Menggantikan x pada g baik di ruas kiri maupun di ruas kanan dengan fx mati. X-nya diganti fx mendapatkan gfx ruas kiri, kemudian ruas kanan kalau x-nya diganti fx maka min fx kuadrat plus 1. Nah, kemudian g lingkaran fx itu sama dengan min fx kuadrat plus 1. Dari mana? Dari proses 1. Dari proses 1. G lingkaran fx itu kan sama dengan gfx. Sementara gfx itu sama dengan min fx kuadrat plus 1 setelah diproses. Maka g lingkaran fx-nya sama dengan min fx kuadrat plus 1. Nah, makanya ini g lingkaran f-nya sama dengan min fx kuadrat plus 1. Dari mana? Dari proses pertama ini. Kemudian sementara g lingkaran fx itu sama dengan min 9x kuadrat min 6x. Dari mana? Dari diketahui. G lingkaran fx sama dengan min fx kuadrat plus 1 dari proses yang pertama. G lingkaran fx sama dengan min 9x kuadrat min 6. Min 9x kuadrat min 6x dari diketahui di persoalan. Sehingga min fx kuadrat plus 1 sama dengan min 9x kuadrat min 6x. Proses sekarang ini saya kurangi 1, ini saya kurangi 1. Tinggallah ini min fx kuadrat karena dikurangi 1. Kemudian kedua ruas saya bagi negatif 1, ini jadi fx kuadrat, ini 9x kuadrat, ini 6x plus 1. Kemudian ternyata 9x kuadrat plus 6x1 itu sama dengan 3x plus 1 kuadrat. Berarti fx kuadrat sama dengan 3x plus 1 kuadrat. Berarti bisa disimpulkan fx sama dengan 3x plus 1. Nah, fx-nya sudah ketemu. Kemudian di sini yang ditanyakan bukan fx tapi f2x+3. Kalau di sini x maka di sini x. Kalau di sini 2x+3 maka ini nanti juga 2x+3 diproses. 3 dikalikan 2x 6x, 3 dikalikan 3x 9x. Berarti jawabnya adalah 6x plus 1. Jawabannya adalah yang ya. Nah, itu tadi coba kalian lihat kembali itu, kalian review kembali soal 1 sampai 6. Ternyata nanti kalian kalau cermat kalian akan menemukan pola bagaimana menyelesaikan soal fungsi komposisi. Jadi kalau sudah ketemu pola itu akan mempermudah menemukan jawaban.